Ya, pemirsa, pemerintah memutuskan kembali tak memberangkatkan jemaah pada ibadah haji 2021. Pembatalan ini menjadi yang kedua setelah tahun lalu pemerintah juga tak mengirim jemaah karena pandemi COVID-19. Dilematis, penyelenggaraan ibadah haji 2021 memang sangat terlihat. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 dalam level nasional dan juga internasional, ketidakpastian kuota haji hingga keselamatan WNI menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak kirim jemaah haji di tahun ini. Lalu bagaimana kemudian nasib calon jemaah haji Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Pak Horizi, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Horizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Patriasia. Baik, dan Pak Horizi. Berita Satu. Ya. Kita langsung saja, di tengah pandemi ini, pemerintah kembali tak mengirim jemaah pada ibadah haji 2021. Dampaknya seperti apa, Pak, terhadap antrian jemaah haji kita? Bagaimana saya sampaikan, Mbak, ada tidak ada pemberangkatan, pasti punya dampak. Ketika kita memutuskan untuk berangkat, dampaknya apa? Protokol COVID ketat, kemudian pembatasan-pembatasan ibadah pasti terjadi, kos biaya pasti akan naik, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak memberangkatkan. Ketika kita tidak memberangkatkan, dampaknya apa? Antrian makin panjang. Usia jemaah makin renta. Sosialisasi harus kita tingkatkan. Itu dampak-dampak semua. Oke, Pak Horizi, artinya 2 tahun berturut-turut ini kan Indonesia tak mengirimkan ibadah haji. Akankah ke depan mungkin mekanismenya seperti apa? Apakah ada penambahan kuota haji untuk Indonesia? Untuk menghindari antrean, Pak Horizi? Tanpa pandemi pun kita berusaha untuk menambahkan kuota. Tapi perlu dipahami oleh kita semua, haji itu kan dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa saya katakan oleh uang dan waktu? Uangnya harus di Tanah Suci, waktunya tanggal 9. Andai kata uangnya tidak dibatas di Tanah Suci, asrama haji Pondok Gede punya Ka'bah kok. Asrama haji Pondok Gede punya tempat tawaf, tempat sa'i, tetapi kan nggak sah di sana. Tanggal juga tanggal 9, kalau ada di luar tanggal 9 kita bisa berangkatkan bulan-bulan. Nah, maka itulah penyelenggaraan haji itu harus diminit sedemikian rupa. Nah, ketika kita bicara di minit, maka pemerintah punya tanggung jawab 3 hal. Apa tanggung jawabnya? Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Bicara pembinaan, manasik sudah kita lakukan. Semua jemaah sudah kita lakukan manasik hajinya. Yang dilakukan oleh kawan-kawan kita oleh KBIHU dan penyelenggara haji khusus dan umroh. Bicara masalah buku sudah kita bagikan. Nah, pelayanan untuk asrama haji tadi sudah mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kesiapan asrama haji. Dokumen kita hari ini sudah terkumpul 148.000 yang sudah terkumpul. 149.000-nya itu sudah melunasi. Maka untuk pelayanan insya Allah sudah beres, Mbak. Nah, ketika kita bicara tentang perlindungan, maka disitulah titik yang akan hati-hati. Karena undang-undang kita mengatakan bahwa negara harus melindungi warga negaranya. Nah, ketika negara melindungi warga negaranya dalam suasana pandemik hari ini, tidak ada kata lain kita mengedepankan keselamatan warga negara. Jadi nanti sistem antriannya seperti apa, Pak? Karena kan ini dengan adanya keputusan ini juga banyak yang merasa kecewa, tidak jadi berangkat, tapi banyak juga yang kemudian mendukung pemerintah dengan adanya kebijakan ini. Di dalam asas penyelenggaraan haji itu ada asas keadilan. Ya, ketika kita bicara asas keadilan, maka kita memiliki satu namanya sistem Siskohat, sistem informasi terpadu. Nah, di situ, Mbak, kita ada data yang sudah terukur. Maka di dalam keadilan itu ada kalimat peskam pesep. Siapa daftar duluan berangkat duluan, daftar berangkat belakangan, maka dia akan berangkat belakangan. Begitu hari ini mundur,
1 tahun, maka yang lain juga harus mundur 1 tahun. Tidak ada kata lain. Disitulah letak keadilan. Artinya sistem datanya sudah ada ya Pak ya? Sangat valid datanya, Mbak. Sangat valid, Mbak. Oke. Nama yang kita kan punya Siskohat. Artinya data yang benar-benar sudah terukur oleh pemerintah. Insya Allah, Kemudian, insya Allah. Oke, Pak, kemudian mekanisme terkait dengan dana apabila ada yang ingin meminta, ada warga yang ingin meminta pengembalian dana, ini mekanismenya seperti apa? Sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Anggito sebagai kepala pengelola dana haji yang di Undang-Undang 34 tahun 2014 kan dana haji tidak lagi di Kementerian Agama. Dana haji itu dikelola oleh badan khusus. Nah, dia mengatakan bahwa pertama dana haji setoran awal maupun setoran lunasnya sebesar 150-an triliun aman. Aman. Yang kedua, kalaulah nanti ada jemaah yang terpaksa berangkatnya gagal tahun ini atau tidak berangkat tahun ini, kemudian mau mengambil setoran lunasnya, pemerintah dan BPKH siap untuk melayani. Yang ketiga, jemaah yang tertunda hari ini, maka dia akan menjadi prioritas untuk tahun 2022 nanti. Oke, artinya dana haji tahun ini dipastikan aman. Kemudian, bagaimana kemudian langkah pemerintah ke depan, Pak Hoirizi, sebagai langkah antisipasi juga agar hal ini tidak terjadi kembali? Sosialisasi, Mbak. Sosialisasi dan diplomasi. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Yandri, diplomasi itu kan bukan domain kami. Kami melakukan koordinasi, memberikan dukungan untuk melakukan diplomasi, yes. Tapi diplomasikan ini kan dilakukan oleh perwakilan kita di sana, namanya Duta Besar. Di sini adalah Kemlu. Nah, itu yang bisa melakukan diplomasi, lobby. Kami hanya paling sebatas koordinasi. Tetapi kita bersyukur Kementerian Luar Negeri dan perwakilan kita di sana tidak betapa beratnya, betapa dahsyatnya mereka melakukan keinginan melakukan demokrasi. Tapi sampai hari ini kan pemerintah Arab Saudi masih tidak memberikan akses untuk kita ke sana. Itu problemnya. Kenapa? Setiap negara dalam suasana pandemik ini mempunyai regulasi masing-masing. Kalaulah kita melarang orang India datang ke sini, seperti itu juga Arab Saudi melarang beberapa negara yang untuk tidak boleh masuk ke negaranya. Oke, kalau bentuk sosialisasinya, Pak Hoirizi, seperti apa? Kita kan bukan kementerian yang otonom. Kita kementerian masih mempunyai kepanjangan tangan sampai tingkat kecamatan. Ada provinsi, ada Kemenak, ada KUA. Kalau dia tidak otonom, begitu ada perintah atau keputusan dari pusat, sesaat itu juga mereka melakukan sosialisasi. Oke, baik. Pak Hoirizi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Semoga masyarakat benar-benar mendapatkan pemahaman yang seutuhnya terkait dengan kebijakan pemerintah kali ini. Terima kasih Pak Hoirizi, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Baru saja bergabung bersama kami di Prime Time.